Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nova. Halo anak hebat. Semoga kalian tetap semangat belajarnya ya. Sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Nova Dewi supaya kalian dapat info terbaru dari Bu Nova ya. Biar semangat, kita ucapkan salam familia, fantastis, menyenangkan, inovatif, bahagia. Mari sebelum kita memulai pelajarannya, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Persiapkan alat tulis kalian dan simak baik-baik video pembelajaran ini. Sekarang kita akan belajar tema 7, kebersamaan, subtema 2, kebersamaan di sekolah, pembelajaran 1. Pada pembelajaran ini, anak-anak akan mengamati gambar upacara bendera, mendengarkan dongeng, mengamati gambar pecahan, dan kita juga akan belajar gerak tari kijang. Anak hebat, simak baik-baik video pembelajaran ini. Kebersamaan di sekolah. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Upacara bendera. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pemimpin barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Ikan dan burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing berkelihatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing.
Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. "Hai ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" kata burung. "Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai. Tetapi aku tidak punya sirip sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai?" ajak si ikan. "Wow, ide bagus, aku setuju," sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Siapakah tokoh dongeng yang disampaikan oleh guru? 2. Di manakah tempat dari cerita tersebut? 3. Bagaimana tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? 4. Burung ingin membantu ikan dengan cara titik-titik. 5. Ikan ingin membantu burung dengan cara titik-titik. 6. Setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka titik-titik. Dari dongeng fabel tadi, kita dapat mengambil pesan baik bahwa kita harus hidup rukun dengan orang lain. Nah, sekarang tuliskan contoh hidup rukun di kelas. Membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Gambar kiri pembagian tidak sama besar, bukan pecahan setengah. Gambar kanan pembagian sama besar berarti pecahan setengah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyaknya bangun di atas adalah titik-titik. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. 2. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyaknya bangun di atas adalah titik-titik. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. 3. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun tersebut adalah titik-titik. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Selanjutnya, pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Gerak dasar tari kijang. Berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan. Selanjutnya, melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka. Posisi badan membungkuk. Gerakan selanjutnya, menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti pada gambar. Demikian pembelajaran ini, anak hebat tetap semangat. Bu Nova ingatkan lagi ya, jangan lupa like, share, and subscribe channel Nova Dewi supaya kalian akan mendapatkan info-info terbaru dari Bu Nova. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Salam familia fantastis, menyenangkan, inovatif, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.